Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Nama kelompok kami ada 4 orang. Pertama Aulia Rahman, kedua Marlina, ketiga Siti Maimunah, dan saya sendiri Muhammad Wirosnor. Hari ini kami akan menjelaskan pengambilan keputusan pada agroindustri dengan metode grafik, simpek, dan transportasi. Di kasus, jika ingin merencanakan membuat perusahaan dengan pabrik jet dengan kapasitas berturut-turut 60, 140 ton dan berbasis jenis makanan, yaitu jenis makanan A dan jenis makanan B, dia ingin mengetahui berapa banyak kedua jenis bahan makanan tersebut harus diproduksi karena dia ingin konsumsinya mendapat makanan yang bergizi. Dia pernah membaca dalam majalah eFood bahwa satu orang kebutuhan minimum perharinya adalah 12 unit protein dan 9 unit karbohidrat. Sedangkan kandungan unsur-unsur itu dalam jenis makanan A dan makanan B dapat dilihat pada tabel berikut. Kandungan pertama protein, jenis makanan A unit 1, jenis makanan B unit 3, keduanya 3, karbohidratnya 2, dan pada jenis makanan A karbohidratnya 2, pada jenis makanan B karbohidratnya 1. Di pasar dia melihat harga kedua jenis makanan tersebut adalah 1 unit A harganya Rp500 dan 1 unit B harganya Rp300. Namun dia menghadapi masalah alokasi hasil produksi dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang-gudang penjualan di P, Q, dan R. Kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang sebagai berikut. Gudang P, kebutuhan tiap harinya 100 ton. Gudang Q, kebutuhan tiap harinya 50 ton. Gudang R, kebutuhan tiap bulannya 50 ton. Jumlahnya sama dengan 2 ton. Biaya pengangkutan dari pabrik ke tiap gudang adalah dari pabrik A, biaya per ton ke gudang P sama dengan 15 ton. Biaya per ton ke gudang T sama dengan 5 ton. Biaya per ton ke gudang R sama dengan 7 ton. Pabrik B, biaya per ton ke gudang P sama dengan 10 ton. Biaya per ton ke gudang Q sama dengan 25 ton. Biaya per ton ke gudang R sama dengan 5 ton. Dari pabrik C, biaya per ton ke gudang P sama dengan 20 ton. Biaya per ton ke gudang Q sama dengan 5 ton. Biaya per ton ke gudang R sama dengan 10 ton. Dilanjutkan oleh teman saya, Siti Maimunah. Penyelesaian metode grafik. Kandungan protein jenis makanan A unit 1, jenis makanan B unit 3, jumlah minuman 12. Karbohidrat jenis makanan A unitnya 2, jenis makanan B unitnya 1, jumlah minuman 9. Harga jenis makanan A unitnya 500, jenis makanan B unitnya 300. Variabel keputusan X1 banyaknya jenis makanan A yang dibuat, X2 banyaknya jenis makanan B yang dibuat. Fungsi tujuan Z-min sama dengan 500 X1 tambah 300 X2. Kendala X1 ditambah 3X2 lebih 12 protein. 2X1 ditambah X2 lebih 9 karbohidrat. X1 dan X2 lebih 0. Metode grafik X1 ditambah X2 sama dengan 12, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 12 per 3 sama dengan 4, 0,4. X sama dengan 0, X1 sama dengan 12. 2X1 ditambah X2 sama dengan 0, X2 dikurang 9, 0,9. X2 sama dengan 0, X1 sama dengan 4, 1 per 2, 4, 1 per 2,0. Titik A, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 9. Jadi, Z sama dengan 300 kali 9 sama dengan 2700. Titik B, X1 tambah 3X2 sama dengan 12. X2, 2X1 ditambah 6X2 sama dengan 24. 2X1 ditambah X2 sama dengan 9, X1. 2X1 ditambah X2 sama dengan 9.
5x2 sama 5 kali 2 sama dengan 15. X2 sama dengan 15 per 5 sama dengan 3. X1 ditambah 3 kali 3 sama dengan 12. X1 sama dengan 12 kurang 9 sama dengan 3. Jadi Z sama dengan 500 kali 3 tambah 300 kali 3 sama dengan 1.500 ditambah 900 sama dengan 2.400 sama minimum. Titik C, X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 0, jadi Z sama dengan 500 kali 12 sama dengan 6.000. Yang akan dilanjutkan oleh Marlina. Baik. Baik, Penyelesaian metode simplex. Merubah formulasi pada fungsi tujuan dan kendala. Fungsi tujuan Z sama dengan 500 X1 tambah 300 kali 2 Z min 500 X1 X2 sama dengan min 0. 300 X2 Kendala, sama dengan X1 0. tambah Kendala 3, X1 tambah X2 3 lebih dari X2 lebih dari 12, 12 X1 X1 tambah 3 kali 2 sama tambah X3 sama dengan 12. 2 kali 1 tambah X2 lebih dari 9. 2 kali 1 tambah X2 tambah X4 sama dengan 9. Untuk menyusun persamaan bisa dilihat tabel ini. Next. Next, langsung ke sini. Kesimpulan, untuk pembelian dengan biaya minimum, maka jenis makanan A dibeli 3 unit dan jenis makanan B dibeli 3 unit sehingga pengeluaran hanya 2.400. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia Rahman. Selanjutnya adalah penyelesaian metode transportasi. Mempunyai 3 langkah. Yang pertama adalah metode NWC. Di sini memiliki tabel, yaitu yang di samping kiri yaitu dari P, Q, dan R. Sedangkan ke samping kanan yaitu memiliki gudang A, B, dan C. Dan di setiap gudang mempunyai nilai ada 15, 10, dan 20. Dan seterusnya mempunyai total pada P mempunyai total 100, Q mempunyai total 50, dan R mempunyai total 50. Dan total gudang A mempunyai nilai 60, gudang B 100, gudang C 40, dan total keseluruhan ada 200. Selanjutnya adalah langkah kedua, itu dengan memulai mengalokasikan biaya pada pojok barat laut tabel dan dialokasikan sebanyak mungkin pada tabel bagian sudut kiri atas tanpa menyimpang dari jumlah yang ada pada kendala penawaran atau minimal, atau artinya X11 ditetapkan sama dengan yang terkecil di antara nilai S1 dan D1, yaitu sebagai tabel di bawah ini. Sama halnya dengan tabel sebelumnya, yaitu mempunyai dari P, Q, dan R, dan mempunyai gudang A, B, dan C. Dan di sini mempunyai nilai ada 60 pada P, selanjutnya yang pada B itu ada 40, dan gudang C dari P tidak ada. Selanjutnya Q dan R, gudang A tidak ada, gudang B, Q, dan R memiliki nilai P, Q, R mempunyai nilai 40, 50, 10. Dan selanjutnya pada gudang C, yaitu pada P, Q, R mempunyai tidak ada, dan 40. Dan mempunyai total gudang A
ada 60, gudang B ada 100, dan gudang C ada 40. Selanjutnya adalah langkah terakhir, yaitu sama halnya dengan sebelumnya, yaitu memiliki nilai P, Q, dan R. Gudang A, gudang B, dan gudang C mempunyai nilai yaitu 60. Pada gudang A, gudang B mempunyai nilai 40, 50, 10 memiliki total 100, dan gudang C memiliki nilai tidak ada dan 40, mempunyai total 40. Dan total keseluruhan ada pada P 100, Q 50, dan R 50. Sehingga biaya yang dikeluarkan mempunyai nilai yaitu 60 dikali 15 ditambah 40 dikali 5 ditambah 50 dikali 25 ditambah 10 kali 5 tambah 40 kali 10, dan memiliki hasil 3,700. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.